Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi DHCP V4 server pada Cisco iOS. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Wahyudi, STMN, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet Working yang telah membimbing kami sampai saat ini. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama Zulfikar Afi Malik dengan NIM 2110055, yang kedua Pandu Laksana 2110059, ketiga Siva Lestari Boru Peranginangin dengan NIM 2110063, dan terakhir Irsad Farhanul Hakim dengan NIM 2110074. Konsep DHCP V4. Yang pertama, DHCP V4 server dan klien. DHCP V4 atau Dynamic Host Configuration Protocol versi 4 merupakan protokol yang memberikan alamat IPv4 secara otomatis dan dinamis. DHCP V4 sangat berguna karena dapat menghemat waktu bagi administrator jaringan. Konsepnya, klien menyewa informasi dan server untuk jangka waktu yang ditentukan oleh administrator. Administrator mengkonfigurasi server DHCP V4 dengan menentukan masa pinjam alamat dengan interval waktu yang ditentukan. Biasanya, masa sewa atau pinjam ditentukan kisar 24 jam hingga 1 minggu atau bahkan lebih. Apabila masa sewa berakhir, klien perlu meminta alamat kembali, meskipun biasanya klien akan diberikan alamat yang sama. 2. Operasi DHCP V4. DHCP V4 dapat bekerja dalam mode klien atau server. Apabila seorang klien berkomunikasi dengan DHCP V4 server, maka server akan memberikan alamat IPv4 kepada klien yang meminta tersebut. Klien yang mendapat pinjaman alamat IPv4, maka klien tersebut akan menggunakannya sampai masa sewa berakhir. Ketika masa sewa berakhir, DHCP V4 server akan mengembalikan alamat tersebut ke pool dan dapat dialokasikan kembali sesuai kebutuhan. Tahapan DHCP V4 server. Yang pertama ada DHCP discover, yang kedua ada DHCP over, yang ketiga ada DHCP request, yang keempat ada DHCP acknowledgement. DHCP discover, di mana tahapan ini klien akan mengirim permintaan ke jaringan untuk mencari server DHCP yang tersedia. Untuk DHCP over, di mana tahapan ini server DHCP menanggapi permintaan dan menawarkan IP yang dapat disewakan kepada klien. Untuk yang ketiga DHCP request, di mana pada tahapan ini klien mengirimkan permintaan resmi untuk menyewa alamat IP tertentu dari server yang telah menawarkan alamat tersebut. Yang terakhir DHCP acknowledgement, di mana server DHCP mengkonfirmasi permintaan klien dan menyewakan alamat IP yang diminta, sehingga klien dapat menggunakan alamat IP tersebut untuk terhubung dalam jaringan. Yang kedua adalah konfigurasi DHCP V4 server pada Cisco iOS. Untuk langkah-langkah konfigurasi DHCP V4 server bisa dilihat pada tabel berikut, di mana untuk menentukan IP yang dikecualikan dapat menggunakan konfigurasi atau perintah IP DHCP exclude address. Yang kedua, untuk mendefinisikan nama DHCP V4 dapat menggunakan perintah IP DHCP pool. Yang ketiga, untuk mendefinisikan alamat network dapat menggunakan perintah network lalu memasukkan network number-nya. Selanjutnya, mendefinisikan gateway pada router dapat menggunakan perintah default router lalu memasukkan address-nya. Selanjutnya, untuk mendefinisikan DNS server dapat menggunakan perintah DNS server lalu memasukkan address-nya. Lalu mendefinisikan nama domain dapat memasukkan perintah domain name lalu memasukkan domainnya. Lalu mendefinisikan durasi pemberian DHCP dapat menggunakan perintah list lalu memasukkan waktu yang diinginkan. Yang terakhir, mendefinisikan NetBIOS Win Server dengan menggunakan perintah NetBIOS name server dan memasukkan addressnya. Yang kedua adalah memverifikasi konfigurasi DHCP V4 server. Yang pertama, show rounding config section DHCP berfungsi untuk menampilkan perintah DHCP V4 yang terkonfigurasi di router. Yang kedua, show IP DHCP binding berfungsi untuk menampilkan semua alamat IPv4 yang tertanam pada MAC. Dan yang terakhir, show IP DHCP server statistics untuk menampilkan informasi mengenai jumlah pesan DHCP V4 yang telah dikirimkan dan juga diterima. Lalu yang terakhir adalah menonaktifkan DHCP V4 server pada Cisco iOS. Pada umumnya, layanan DHCP V4 tersedia secara default. Untuk menonaktifkannya, gunakan perintah no service DHCP pada level Global Configuration Mode. Untuk mengaktifkannya kembali, dapat menggunakan perintah service DHCP pada level yang sama. Selanjutnya ada router Cisco sebagai klien DHCP V4.
Oke, selanjutnya ada router Cisco sebagai klien DHCP v4. Yang pertama itu ada contoh konfigurasi. Nah, untuk melakukan konfigurasi interface pada suatu port sebagai klien dari DHCP dapat digunakan perintah IP address DHCP seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui atau mengkonfirmasi bahwasanya interface telah aktif dan alamat telah dialokasikan oleh server DHCP v4, dapat digunakan perintah show IP interface seperti pada gambar sebelah kiri. Selanjutnya ada home router sebagai klien DHCP v4. Nah, router rumah biasanya sudah diatur untuk menerima alamat IP v4 secara otomatis dari ISP. Hal ini bertujuan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router untuk terhubung ke internet. Oke, lanjut ini pada demonya ya. Pada demo kali ini berikut ada topologi yang digunakan dalam percobaan DHCP v4 server pada kelompok kami. Nah, kami menggunakan satu buah router sebagai penghubung ke beberapa network dan juga 3 switch sebagai penghubung ke perangkat klien. Nah, dilakukannya juga menggunakan subnetting pada IP yang digunakan. Nah, subnetting sendiri itu dapat memecah atau membagi ke sebuah network menjadi subnetwork yang lebih kecil agar IP itu lebih hemat dan menghindari adanya pemborosan alamat IP. Nah, dilakukannya subnetting IP pada IP itu 192.168.10 dengan subnetnya itu 24. Nah, dipecah menjadi 3 network menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask atau melakukan subnetting pada suatu IP dengan jumlah host yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat 3 lantai yang digunakan ya. Nah, pada lantai 3 ini IP-nya menggunakan 192.168.10.0 dengan subnetnya itu 28 karena menampung sebanyak 10 host atau 10 klien. Nah, pada lantai 1, IP yang digunakannya itu 192.168.10 dengan IP-nya itu dari 16 dan subnetnya itu adalah 29. Nah, kenapa 29? Karena akan menampung sebanyak 5 host atau 5 klien. Dan yang terakhir itu lantai 2. Lantai 2 ini biasanya digunakan sebagai server dan menggunakan IP sebanyak 2 host saja atau 2 klien dengan IP 192.168.10 dimulai di angka 24 dengan subnetnya itu 30. Oke, untuk melihat informasi dari konfigurasi DHCP versi 4 ini yang sudah dilakukan dapat menggunakan perintah atau command yang bernama show running config/section DHCP pada level privilege user. Oke, pada demo kali ini seperti yang dikatakan tadi kita menggunakan satu router ya. Nah, di router ini fungsinya itu untuk membagikan IP kepada host atau kepada klien ya secara otomatis. Jadi nantinya seorang teknis itu tidak perlu memasukkan IP secara manual. Nah, untuk mengaktifkan DHCP pada kliennya bisa masuk ke desktop IP configuration. Nah, di sini ada opsi yang namanya DHCP. Nah, kita centang saja. Nah, berarti DHCP request successful. Berarti pembagian IP DHCP itu dia berjalan dengan sukses. Nah, IP yang didapatkan itu 192.168.10.18. Nah, berarti PC 9 ini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita coba tes ping ya. Dari lantai 1 untuk karyawan ke lantai 3 sebagai karyawan. Nah, di sini statusnya berarti sudah terhubung ya, sudah sukses. Berarti dari lantai 1 ke lantai 3 karyawan itu berarti berjalan dengan lancar dan terhubung. Oke, mungkin itu saja untuk demo kali ini. Baik, di sini ada beberapa kesimpulan yang didapat dari materi DHCP v4 server antara lain. Yang pertama itu menghemat waktu. Nah, dapat menghemat waktu pengkonfigurasian dikarenakan IP v4 akan diberikan secara otomatis oleh DHCP v4 server. Lalu yang kedua, menghindari konflik. Menghindari terjadinya konflik yang disebabkan oleh pengaturan alamat IP v4 secara manual. Dan yang terakhir adalah mudah dikelola.
Administrator dapat dengan mudah mengelola alamat IP, gateway, server DNS, dan konfigurasi jaringan lainnya melalui server DHCP. Sekian saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini terkait materi DHCP v4 server. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.